Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam belajar, dan tentu saja semakin rajin beribadah ya. Bagaimana kabar puasanya? Semoga tetap lancar dan penuh keberkahan. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu ya. Ada yang tahu apa itu Daulah Umayyah? Pernahkah kalian mendengar nama Muawiyah bin Abi Sufyan? Menurut kalian, apa yang menyebabkan sebuah kerajaan bisa maju dan berkembang pesat? Nah, hari ini kita akan membahas tentang Daulah Umayyah, salah satu dinasti Islam yang berperan besar dalam perkembangan peradaban Islam. Yuk kita mulai. Sejarah dan perkembangannya. Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian menjadikan sistem pemerintahan Islam berubah dari khilafah menjadi monarki atau kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, pembangunan, dan ekonomi. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berasal dari keturunan Umayyah bin Abdul Syams yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan Daulah Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Perluasan wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Daulah Umayyah, Islam berkembang pesat hingga mencapai berbagai wilayah seperti Spanyol dan Afrika Utara, Asia Tengah hingga perbatasan Cina dan anak benua India. Perluasan ini didukung oleh strategi militer yang kuat serta pemerintahan yang terorganisir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Daulah Umayyah juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu agama, yaitu berkembangnya tafsir, hadis, dan fikih, sains dan kedokteran, yaitu penerjemahan buku-buku dari Yunani dan Persia, arsitektur, yaitu pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus, dan sastra dan juga seni, yaitu berkembangnya puisi Arab klasik. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Masa Daulah Umayyah melahirkan banyak ilmuwan besar, diantaranya Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi dalam fikih, Al-Hasan Al-Basri, tokoh tafsir dan tasawuf, Khalid bin Yazid, ilmuwan kimia pertama dalam Islam, Ibnu Hajar, ahli hadis terkenal, dan banyak ilmuwan lainnya juga turut berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang adil dan soleh. Kebijaksanaannya meliputi menegakkan keadilan dalam pemerintahan, meringankan pajak dan membantu rakyat miskin, memperbaiki administrasi negara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan menyebarkan Islam dengan cara damai. Penyebab kemunduran Daulah Umayyah. Meskipun berjaya, Daulah Umayyah akhirnya mengalami kemunduran akibat beberapa faktor, antara lain konflik internal dan perebutan kekuasaan, ketidakpuasan dari kelompok non-Arab, gaya hidup mewah di kalangan pejabat, serta pemberontakan dari Bani Abbasiyah yang akhirnya menggulingkan Daulah Umayyah. Pelajaran dari Daulah Umayyah. Ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, seperti kepemimpinan yang baik akan membawa kejayaan, sedangkan ketidakadilan membawa kehancuran. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam membangun peradaban. Persatuan dan keadilan adalah kunci dalam menjaga kestabilan pemerintahan. Dan Islam berkembang pesat ketika disebarkan dengan pendekatan damai. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu Daulah Umayyah merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam. Mereka membawa berbagai kemajuan dalam pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Meskipun akhirnya runtuh,
Pelajaran dari kejayaan dan kemundurannya menjadi bahan refleksi bagi kita semua tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Nah, untuk memastikan kalian memahami materi ini, saya akan memberikan 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama yaitu buatlah rangkuman dari materi yang telah kita pelajari. Seperti biasa, tulis rangkumanmu di buku DM Belajar kolom atas menggunakan bahasamu sendiri. Sedangkan untuk tugas yang kedua yaitu kerjakan teka-teki kata acak berikut ini. Susun kembali huruf-hurufnya agar membentuk kata yang bermakna yang berhubungan dengan Daulah Umayyah. Link untuk teka-teki dapat diakses pada slide terakhir. Di situ juga ada foto soal teka-teki kata acak kita. Jika videonya terasa terlalu cepat, kalian bisa melakukan screenshot agar lebih mudah mengerjakannya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa segera kerjakan tugasnya tanpa menunda-nunda. Ingat, kerjakan dengan jujur tanpa mencontek hasil teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.